Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ba'd. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik dan hidayahnya membuat kita kembali bertemu di kesempatan ini. Nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang akan merubah banyak hal dalam diri kita jika kita benar-benar ikhlas dan mengharapkan pahala darinya subhanahu wa ta'ala, dan kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin, kembali bersama bab uquqil walidain wa qati'ati rahim, bab durhaka kepada orang tua dan memutuskan tali silaturahim. Dan kita masuk ke dalil yang ketiga dalam surat Al-Isra 23 dan 24. Dalil yang ketiga yang dibawakan Imam Nawawi dalam bab ini, dalil yang sangat familiar dan sangat populer dan sering kali dibawakan di berbagai macam pembahasan atau di berbagai macam waktu dan tempat ketika membahas birrul walidain dan durhaka kepada orang tua. Tidak lain tidak bukan Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Hadirin Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa ayat ini atau dua ayat ini dimulai dan dibuka dengan dua perintah, yaitu perintah mentauhidkan Allah dan perintah berbakti kepada orang tua. Dan ini memberikan pesan kepada kita bahwa berbakti kepada orang tua bukan sebatas atau tidak bisa dibangun hanya sebatas berbuat baik horizontal sebagaimana yang dipikir sebagian pihak. Tapi berbakti kepada orang tua itu harus dibangun di atas iman, harus dibangun di atas tauhid, harus dibangun di atas la ilaha illallah, tidak bisa dibangun di atas kesyirikan. Makanya Allah mengatakan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan perintah serta kewajiban yang Allah perintahkan kepada kalian hanya beribadah kepada Allah dan tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Dua perintah ini disebutkan dalam ayat yang sama, sehingga yang menjadi parameter kita berbakti adalah iman dan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan performa orang tua, bukan baik atau buruknya orang tua, bukan bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab orang tua. Kita setuju banyak akan ada perbedaan, akan ada gejolak, akan ada hal yang rumit dalam diri seorang anak ketika orang tuanya tidak punya performa yang baik, orang tuanya nggak bertanggung jawab, orang tuanya nggak mendidik, orang tuanya tidak kasih nafkah, atau orang tuanya tidak perhatian, nggak punya waktu. Namun hadirin sekalian Allah muliakan, sebagai seorang anak kita tetap harus berbakti kepada mereka, karena inilah perintah Allah, inilah konsekuensi dari tauhid kita kepada Allah. Inilah konsekuensi kita mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk berbakti dan Allah larang kita untuk durhaka. Walaupun nggak mudah, walaupun sulit, walaupun berat. Adapun kalau orang tuanya sudah perform, orang tuanya mendidik, orang tuanya memberikan perhatian, orang tuanya memberikan pendampingan, itu sudah jelas gitu. Itu sangat-sangat jelas dan bahaya besar bagi anak apabila tidak berbakti.
anak bisa dapat bisa dapat banyak dosa gitu, dosa durhaka, lalu dosa tidak bersyukur setelah dididik, nggak bersyukur atas perhatian, nggak bersyukur atas pendidikan, nggak bersyukur akan waktu yang diberikan orang tua, nggak bersyukur akan pendampingan, nggak bersyukur akan komunikasi yang dibangun orang tua. Wah, dosanya banyak sekali hadirin, dosanya sangat banyak. Namun kalau orang tua kita sebaliknya, itu bukan alasan kita untuk durhaka. Makanya ayat ini dibawakan Imam Nawawi dalam bab kedurhakaan. Dalam bab kedurhakaan. Ini menjelaskan kepada kita pondasi berbakti dan pondasi agar kita nggak durhaka. Karena sekali lagi, kalau kebaikan kita kepada manusia, termasuk kepada orang tua, hanya dibangun di atas hablum minan nas, sangat rentan hadirin, sangat rentan. Karena kita berinteraksi dengan manusia yang banyak khilaf. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, termasuk orang tua kita. Kita berinteraksi dengan manusia yang notabene makhluk yang banyak zalim. Innahu kana zaluman jahula, dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Manusia itu secara umum zalimnya banyak banget, luar biasa, dan bodohnya luar biasa. Dan dalam ayat ini pun kita memahami bahwa ketika kita berinteraksi dengan manusia, kita berinteraksi dengan sosok yang banyak sekali melakukan kebodohan, dan terus kebodohan. Karena Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Jadi susah kita mengandalkan itu. Kita berinteraksi dengan manusia, termasuk orang tua kita berinteraksi dengan sosok yang diciptakan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Dalam surat An-Nisa ayat 28 kalau tidak salah. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita hanya mengandalkan hablum minan nas, dan kalau orang baik kita baik, kalau orang buruk kita kecewa, kita dendam, kita marah, kita emosi, berarti berat hidup kita hadirin sekalian. Hidup kita sangat berat. Kita akan sakit hati terus nanti. Ya, itu manusia demikian. Ya, kita juga manusia gitu, bukan lagi ngomongin orang, ngomongin kita ini. Gimana ngadepin itu? Manusia itu sosok yang sukanya terburu-buru, wa kana al-insanu ajula, dalam surat Al-Isra ayat 11. Manusia itu sukanya terburu-buru. Yang ngadepin pihak kayak begitu kan, kalau dibangun hanya sebatas hablum minan nas, capeknya minta ampun, letihnya luar biasa. Makanya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini tentang perintah Allah. Lalu ini dibangun di atas tauhidullah, di atas iman kepada Allah. Maka itu akan membuat kita lebih mudah untuk berbakti kepada orang tua, silaturahim, lalu setelah itu berbuat baik bagi banyak pihak. Wallahu ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat itu di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.